Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya mencoba untuk menjelaskan mengenai analisis kestabilan keefektifan penggunaan masker terhadap penyebaran virus corona atau COVID-19. Nah, pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai formulasi dan model, kemudian titik equilibrium, bilangan reproduksi dasar, analisis kestabilan, dan simulasi. Nah, teman-teman mungkin di antara kita ini sudah mengetahui ya, corona itu apa. Jadi, corona ini merupakan sebuah virus yang sangat berbahaya yang sudah menyebar hampir di seluruh dunia. Virus corona sendiri terdeteksi di Indonesia ini sekitar bulan Maret. Telah pemerintah melalui Bapak Presiden Joko Widodo sudah melakukan banyak sekali kebijakan. Salah satu kebijakan yaitu mengenai pengetatan wilayah. Kemarin pada tanggal 1 Juli 2021, Bapak Presiden Joko Widodo sudah memberlakukan kembali PPKM darurat untuk wilayah Pulau Jawa dan Bali. Sehingga pada kesempatan ini saya mencoba untuk menganalisis bagaimana keefektifan penggunaan masker terhadap penyebaran virus corona di Indonesia terutama atau pada umumnya ya, penggunaan keefektifan bagaimana sih keefektifan penggunaan masker terhadap penyebaran virus corona. Nah, terlebih dahulu tentu saya harus membuat asumsi dalam pemodelan. Asumsi yang saya gunakan adalah penyakit fatal, itu artinya penyakit COVID-19 ini menyebabkan kematian. Kemudian populasi tertutup, yaitu tidak ada migrasi dan tidak ada kelahiran atau rekrutmen. Karena saya mau mengamati pada waktu tertentu, yaitu waktu yang singkat sehingga tidak tidak memasukkan atau mengabaikan rekrutmen atau populasi yang datang ke dalam suatu wilayah, atau saya mengabaikan angka kelahirannya. Kemudian individu yang sembuh ini mempunyai kekebalan terhadap virus COVID-19. Artinya orang yang sudah terinfeksi virus corona ini saya asumsikan bahwasanya dia tidak akan terinfeksi kembali karena dia itu sudah memiliki kekebalan tubuh. Sebagai buktinya, orang yang sudah terinfeksi COVID-19 ini dia itu mampu menyalurkan plasma kosvalennya untuk membantu orang yang berpenyakit COVID-19. Kemudian jumlah individu yang menggunakan masker akan berkurang ketika individu yang tersebut tidak menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah dan ada interaksi dengan individu yang tidak menggunakan masker. Artinya dalam model saya ini ada populasi yang menggunakan masker dan ada juga populasi yang tidak menggunakan masker. Jadi populasi saya bedakan, populasi orang yang tidak terinfeksi COVID ini saya bedakan, ada orang yang menggunakan masker dan ada orang yang tidak menggunakan masker. Dengan populasi yang menggunakan masker ini saya kriteriakan dia ketika dia mau keluar rumah dia menggunakan masker. Kemudian individu yang tidak menggunakan masker adalah individu yang tidak menggunakan ketika beraktivitas di luar rumah. Kemudian laju infeksi penularan yang menggunakan masker itu lebih kecil dari laju infeksi penularan yang tidak menggunakan masker. Kemudian laju kenaikan jumlah individu yang sembuh sebanding dengan jumlah individu dari individu yang terinfeksi dan menularkan. Kemudian jumlah individu yang menggunakan masker akan berkurang ketika individu tersebut tidak menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah dan ada interaksi dengan individu yang tidak menggunakan masker. Jumlah individu yang tidak menggunakan masker akan berkurang ketika individu tersebut menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah dan berinteraksi dengan individu yang menggunakan masker. Nah, sebelum kami membuat model matematikanya, terlebih dahulu kami akan menjelaskan mengenai parameter yang saya gunakan dalam pemodelan matematika. Yang pertama adalah SM. SM ini merupakan jumlah individu rentan yang menggunakan masker. S ini adalah populasi atau jumlah individu yang tidak menggunakan masker.
Kemudian I max adalah jumlah individu maksimum terinfeksi, I adalah jumlah individu yang terinfeksi dan menularkan, kemudian delta adalah jumlah individu yang sembuh, CS adalah laju orang yang menggunakan masker untuk tidak menggunakan masker, CSM adalah laju orang yang tidak menggunakan masker untuk menggunakan masker, kemudian D adalah laju kematian yang disebabkan oleh penyakit virus corona, beta 1 adalah interaksi atau kontak atau penularan SM dengan I, kemudian beta 2 adalah interaksi atau kontak atau penularan S dengan I. Nah, untuk menjelaskan bagaimana sih dinamika penyebaran virus corona, model yang saya gunakan adalah sebagai berikut. Jadi SM ini merupakan populasi yang menggunakan masker. S ini merupakan populasi yang tidak menggunakan masker. I adalah populasi yang terinfeksi COVID-19. R adalah populasi yang sembuh. Jadi SM ini dia itu beta 1 SMI, ini artinya ketika SM berinteraksi atau melakukan kontak dengan I, sehingga SM ini terinfeksi menjadi I. Kemudian beta 2 SI ini maksudnya adalah S ini berinteraksi dengan I, sehingga menyebabkan S ini menjadi populasi yang terinfeksi karena ada laju kontak atau karena laju penularan. Kemudian delta I ini merupakan banyaknya individu yang terinfeksi sembuh ya. Kemudian beta SSM ini merupakan banyaknya populasi yang menggunakan masker kembali tidak menggunakan masker. Kemudian beta SMS ini maksudnya adalah banyaknya populasi yang tidak menggunakan masker, kemudian dia menggunakan masker. Jadi banyaknya jumlah individu yang terinfeksi ini disebabkan oleh banyaknya kontak atau penularan atau interaksi atau kontak atau interaksi antara populasi yang menggunakan masker dan juga banyaknya kontak atau laju kontak dengan orang yang tidak menggunakan masker dengan populasi yang terinfeksi. Nah, untuk mengetahuinya nanti kita akan membuat simulasi bagaimana sih keefektifan menggunakan masker dalam penyebaran virus corona. Kemudian dari persamaan ini, kemudian dari model diagram transfer tadi, kami memperoleh persamaan diferensial sebagai berikut. Artinya ini DS per DT, banyaknya populasi yang tidak menggunakan masker itu dipengaruhi oleh VSSM, VSMS dan beta 2SI. Artinya populasi yang tidak menggunakan masker ini akan bertambah jika orang-orang yang tidak menggunakan masker kembali untuk tidak menggunakan masker, dan akan berkurang ketika banyaknya orang yang tidak menggunakan masker kembali menggunakan masker, dan berkurangnya juga disebabkan oleh adanya kontak atau interaksi dengan populasi yang terinfeksi, sehingga populasi yang tidak menggunakan masker ini dia terinfeksi. Kemudian DSM per DT ya. Ini artinya bahwa banyaknya populasi orang yang menggunakan masker ini dipengaruhi oleh banyaknya populasi yang tidak menggunakan masker kembali menggunakan masker, dan berkurangnya populasi yang menggunakan masker ini disebabkan oleh banyaknya populasi yang tidak menggunakan masker kembali untuk tidak menggunakan masker, dan juga berkurangnya juga disebabkan oleh adanya interaksi, adanya kontak orang yang menggunakan masker dengan orang yang terinfeksi COVID-19. Kemudian DI per DT ini artinya adalah banyaknya populasi yang terinfeksi ini dipengaruhi oleh adanya interaksi atau kontak orang yang tidak menggunakan masker dengan orang yang terinfeksi, dan juga adanya interaksi atau kontak dengan orang yang tidak menggunakan masker dengan orang yang terinfeksi, serta berkurangnya populasi orang yang sembuh ini dipengaruhi oleh
ada oleh kematian yang disebabkan oleh COVID-19 dan banyaknya kesembuhan. Dan DR per DT ini artinya banyaknya populasi yang sembuh itu adalah tentu kita bisa mengambilnya dari menghitungnya dengan banyaknya populasi yang terinfeksi untuk sembuh. Kemudian titik equilibrium. Nah, jadi titik equilibrium bebas penyakit ini kami menghitungnya diperoleh bahwa KVSM KVS, 0. Nah, titik equilibrium ini apa ya? Nah, jadi titik equilibrium ini merupakan solusi sistem yang tidak bergantung terhadap waktu. Mengapa perlu adanya titik equilibrium? Jadi titik equilibrium ini ketika dia terjadi perubahan terhadap syarat awal misalkan, maka dalam jangka waktu tertentu, kalau misalkan terjadi perubahan syarat awal, maka tidak akan menyebabkan perubahan yang signifikan terhadap solusi sistem. Kemudian untuk eksistensi penyakit diperoleh titik equilibrium dengan dua kondisi, yaitu E1 S star SM 1 min delta plus D min beta 2S per beta 1 SM I max. Nah, dengan S sebagai berikut dan SM sebagai berikut, dan E2 itu S double star ini adalah titik equilibrium kode. Jadi kami memperoleh titik equilibrium untuk yang terdapat penyakitnya itu ada dua titik equilibriumnya, sementara titik equilibrium yang eksistensi penyakitnya ada satu ya. Nah, bilangan reproduksi dasar ini merupakan yang sangat penting dalam mengetahui bagaimana pola dinamika penyebaran COVID-19. Jadi bilangan reproduksi dasar ini merupakan jumlah kasus infeksi sekunder yang disebabkan oleh satu infeksi primer yang terjadi pada keseluruhan populasi rentan. Jadi, dengan bilangan reproduksi dasar ini kita bisa melihat apakah terjadi epidemi dalam suatu penyakit itu. Misalkan, apakah terjadi epidemi atau tidak. Kita bisa melihat dari R0-nya. Nah, jika bilangan reproduksi dasarnya atau yang disimbolkan dengan R0 biasanya, jika bilangan reproduksi dasarnya ini lebih dari 1, maka akan terjadi wabah epidemi. Tetapi jika R0 kurang dari 1, maka pola penyebaran virus corona itu akan berakhir pada waktu tertentu. Sehingga bilangan reproduksi dasar ini tentu sangat penting sekali untuk melihat pola dinamika penyebaran COVID-19. Nah, ada beberapa metode yang bisa digunakan untuk mencari bilangan reproduksi dasarnya. Ada matriks generasi berikutnya. Tetapi pada kesempatan ini saya mencoba untuk mencari bilangan reproduksi dasarnya dengan menggunakan metode operator generasi berikutnya, yaitu membagi model menjadi 3 kelas ya. Yang pertama adalah populasi X, Y, dan Z, yaitu populasinya adalah X, Y, dan Z. X adalah populasi yang tidak terinfeksi. Ini adalah populasi yang rentan dan populasi yang sembuh tentunya. Nah, Y ini menyatakan subpopulasi yang terinfeksi namun tidak menularkan. Jadi, Y maksudnya adalah populasi yang terinfeksi dia namun tidak menularkan. Tentu dalam kasus COVID-19 Y-nya sama dengan 0 ya. Orang yang terinfeksi tentu dia bisa menularkan. Sehingga Y-nya nanti sama dengan 0. Kemudian Z ini merupakan subpopulasi yang terjangkit dan menularkan. Nah, kami terlebih dahulu mendefinisikan, membuat definisi itu F ini merupakan populasi. F ini kita ubah menjadi matriks modelnya itu kita buat menjadi FGH ya. Setelah itu kita mencari, nah H ini adalah populasi yang terinfeksi. Jadi G ini adalah populasi yang, jadi G ini kan tadi kan Y. Kenapa sama dengan 0? Jadi G ini sama dengan Y, yaitu populasi yang terinfeksi namun tidak menularkan. Jadi dalam kasus model saya ini tidak
tidak ada populasi yang terinfeksi COVID namun dia tidak menyebarkan, sehingga GXY sama dengan 0. Kemudian HXYZ ini merupakan populasi yang terinfeksi. Kemudian FXYZ ini harusnya ini mohon maaf ada kekeliruan sedikit, harusnya cukup PCS-SM min PCS-MS min beta 2SI dan delta I, karena PCS-MS ini masuk ke Oh ya, sudah benar ini. Mohon maaf, ini sudah benar. Selanjutnya, ya artinya jadi F ini merupakan populasi yang tidak terinfeksi. Artinya dia bisa juga populasi yang tidak menggunakan masker, yang menggunakan masker, dan populasi yang sembuh. Kemudian G ini adalah 0 karena dia itu populasinya itu populasi yang terinfeksi namun tidak menularkan, sama dengan 0. H ini merupakan populasi yang terinfeksi dan menularkan. Kemudian tadi hanya itu kita parsialkan terhadap I, maka diperoleh beta 1 SM ditambah beta 2 SI ditambah 2 beta 1 ISM dan I max. Kemudian sehingga diperoleh matriks A sama dengan beta 1 K CSM ditambah K beta 2 VCS dan minus delta minus D. Nah, kemudian kita membaginya dalam metode operator generasi berikutnya. Kemudian kita bagi matriks A itu tersebut menjadi matriks M dan D, yang mana matriks MD ini merupakan matriks yang positif, sehingga diperoleh M dan D. Kemudian kita menghitung sehingga bilangan reproduksi dasarnya diperoleh dengan menghitung M kali D inverse, diperoleh yaitu beta 1 K VCSM ditambah K beta 2 VCS dan delta plus D. Nah, sehingga dari formulasi ini kita bisa menghitung nilai R0 dan kita bisa memprediksi apakah terjadi wabah atau tidak terhadap suatu penyebaran COVID-19 di daerah tertentu ya. Kemudian analisis kestabilan titik equilibrium. Nah, pada kesempatan ini kami mencoba untuk menganalisis kestabilan titik equilibrium dengan metode linearisasi. Akan tetapi kami mendapatkan nilai eigennya ada sama dengan 0. Berarti metode linearisasi tidak dapat digunakan untuk menyelidiki sifat kestabilan titik equilibrium ya. Kami memperoleh data nilai eigennya itu lambda 1, lambda 2 dan lambda 3. Akan tetapi ada lambda 3 sama dengan 0, sehingga metode linearisasi tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan sifat kestabilan dari model tersebut. Kemudian kami berdasarkan analisis kestabilan kami memperoleh teorema sebagai berikut. Nah, jika berdasarkan nilai R0 dan titik equilibriumnya, jika R0 kurang dari 1 maka titik kestabilannya atau keseimbangannya stabil asimptotik lokal. Dan jika R0 lebih dari 1 maka titik equilibriumnya tidak stabil. Artinya ketika R0 kurang dari 1 maka virus corona tersebut dapat berakhir dalam jangka waktu tertentu atau bebas penyakit ya. Kalau R0 lebih dari 1 maka dia akan terjadi wabah. Kemudian titik equilibrium endemiknya juga kami memperolehnya ada nilai eigennya sama dengan 0. Sehingga metode linearisasi juga tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan sifat kestabilan. Kemudian kami mencoba untuk menganalisis bagaimana, yaitu melihat pola dinamika penyebar keefektifan penggunaan masker dengan parameter sebagai berikut, yaitu S0, SM0 dan I0 dan R0. Kami mengambil data ini dari ini ya, kami asumsikan ya. Artinya total jumlah populasi yang kami ambil ini sekitar 3.210 orang. Kemudian kami juga mengasumsikan kami juga memperoleh beberapa nilai parameter dari paper-paper sebagai berikut, yaitu
VCS 0,5, VCSM 0,2, beta 1 0,0075, beta 2 0,0007, dan delta 0,01. Delta dia adalah 0,1. Di mana VCS ini adalah angka penggunaan untuk tidak menggunakan masker, dan VCSM adalah angka penggunaan untuk menggunakan masker. Beta 1 interaksinya, delta ini adalah angka kesembuhannya, delta dia adalah kematiannya yang disebabkan oleh COVID-19. Nah, kami memperoleh sebagai berikut. Karena populasinya konstan, sehingga dalam jangka waktu tertentu itu jumlah orang yang menggunakan masker, orang yang tidak menggunakan masker, dan orang yang terinfeksi itu akan habis. Karena populasinya konstan, artinya tidak terdapat rekrutmen, tidak ada rekrutmen populasi yang terinfeksi, populasi yang tidak ada rekrutmen populasi yang menggunakan masker dan tidak menggunakan masker, sehingga lama-kelamaan populasi yang menggunakan masker dan populasi yang tidak menggunakan masker itu akan habis dalam suatu populasi, karena tidak ada rekrutmen atau tidak ada angka kelahiran dalam suatu populasi. Karena kami mau melihat pola dinamika untuk waktu tertentu. Nah, dari grafik berikut kami menyimpulkan bahwa populasi terinfeksi itu akan mencapai puncaknya pada hari ke-10 ya. Kemudian akan bebas penyakit atau tidak terdapat penyakit COVID-19 sekitar 60 hari. Nah, dari grafik juga kita bisa melihat bagaimana pola dinamika dari orang yang menggunakan masker dan tidak menggunakan masker. Nah, kita melihat bahwa orang yang tidak menggunakan masker ini dia lebih turunnya lebih tajam. Artinya orang yang tidak menggunakan masker ini terinfeksinya lebih cepat daripada orang yang penggunaan masker. Kemudian populasi yang sembuh kemudian akan terus bertambah karena banyaknya populasi yang terinfeksi kembali untuk dia sembuh. Nah, kemudian kami coba untuk mengubah parameter yang tadi, yaitu dengan mengambil parameter sebagai berikut. Kemudian kami memperoleh grafik sebagai berikut. Artinya tingkat kesembuhannya sangat tinggi sekali. Populasi yang sembuh sangat tinggi sekali. Kemudian grafik ini adalah ketika R0 lebih dari 1. Artinya tingkat infeksinya sangat tinggi sekali. Artinya terjadi wabah dalam suatu wilayah. Jadi grafik ini menjelaskan bahwasanya infeksinya itu terjadi sangat tinggi sekali, atau dengan kata lain R0 lebih dari 1, yaitu akan terjadi wabah atau epidemi dalam suatu wilayah tertentu. Di sini juga kita bisa melihat bahwasanya orang yang tidak menggunakan masker itu turunnya sangat drastis sekali. Artinya populasi orang yang tidak menggunakan masker itu dia itu akan cepat tertular penyakit COVID-19 dibandingkan dengan orang yang menggunakan masker. Yang berwarna biru ini bukan orang yang berwarna hijau ini merupakan orang yang tidak menggunakan masker, sementara orang yang berwarna merah yang berwarna hijau ini orang yang menggunakan masker, sementara yang berwarna merah ini orang yang tidak menggunakan masker. Artinya populasi yang tidak menggunakan masker itu akan cepat tertular, sehingga keefektifan dalam penyebaran virus corona dengan menggunakan masker itu sangat efektif. Meskipun penggunaan masker dengan menggunakan masker, populasi orang yang terinfeksi COVID-19 populasi yang menggunakan masker dapat tertular penyakit COVID-19. Jadi dari analisis secara numerik yang sudah kami cobakan, kami menyimpulkan bahwa
penggunaan masker sangat efektif dalam mengurangi penyebaran virus corona. Oleh karenanya, kalau kita berpergian kemana-mana, kita usahakan menggunakan masker ya, untuk mengurangi kemungkinan terpapar penyakit COVID-19. Mungkin demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.